Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Dr. Nanta, saya bekerja pada Sival ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Teguh, Dok. Nggih, Bapak Teguh. Untuk umurnya berapa Bapak Teguh? 35 tahun. Nggih, 30 tahun. Untuk alamatnya? Di Gonilan, Dok. Oh, nggih. Di sini untuk pekerjaannya apa nggih, Pak? Kalau Saya pedagang kaki 5. Oh, nggih. Datang ke sini dengan keluhan apa, Bapak? Ini, Dok, perut saya rasanya kurang nyaman, Dok. Oh, begitu. Nggih, berdasarkan keluhan yang Bapak jelaskan tadi, maka saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Di sini nanti tujuannya untuk mengetahui apakah kondisi perut Bapak itu normal atau tidak normal, serta ada bisa membantu penegakan diagnosis. Di sini nanti akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia, Dok. Nggih, kalau Bapak bersedia silakan Bapak berbaring di bed yang telah disediakan. Selagi saya akan cuci tangan dengan melangkah WHO. Untuk mempermudah nanti silakan Bapak membuka bajunya nggih. Dan selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan melangkah WHO. 1, 2. Ya, setelah mencuci tangan dalam melangkah WHO, kemudian saya mempersilahkan pasien untuk tidur dan silakan Pak bajunya diangkat dan saya berdiri di sebelah kanan pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk memeriksa abdomen. Yang pertama saya melihat permukaan kulitnya itu tidak ada sirkatris atau vena yang melebar. Selanjutnya saya melihat permukaan kontur abdomen itu flat. Selanjutnya umbilikus itu bentuk dan lokasinya normal dan tidak ada tanda-tanda inflamasi. Selanjutnya simetrisitas dinding abdomen. Ini saya akan bandingkan kanan dan kiri. Itu simetris kanan dan kiri. Selanjutnya pembesaran organ. Silakan Bapak untuk menarik nafas. Ya, itu tidak ada tampak hepar atau lian yang menonjol di bawah arkus costa. Selanjutnya massa abdomen itu tidak ada. Selanjutnya melakukan inspeksi terhadap peristaltik dengan melihat usus dan aortanya. Untuk peristaltiknya usus itu normal dan pulsasi aortanya itu tidak terlihat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Yang pertama saya akan melakukan auskultasi di bagian fragma salah satu bagian abdomen selama 15 sampai 20 detik. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar suara usus atau peristaltik usus. Ya, normalnya itu antara 5 sampai 34 kali per menit. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Yang pertama saya akan melakukan perkusi di 4 kuadran di perut. Untuk suara yang dihasilkan di 4 kuadran perut itu sama. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas atas dan batas bawah hepar, dimulai dari bawah papila. Untuk batas atasnya itu nanti terdapat suara sonor teredup. Untuk batas bawahnya itu nanti suara redup ke timpani. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi lian di spasium intercosta di bawah garis aksila anterior kiri. Untuk perkusinya ini nanti akan ada suara timpaninya. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dan mengulangi perkusi yang sama. Silakan Bapak untuk tarik nafas terlebih dahulu. Tahan sebentar, saya akan perkusi dan silakan dilepas. Ya, suaranya tetap timpani sehingga untuk interpretasi hasilnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya ascites untuk pekak beralih. Selanjutnya perkusi di abdomen di medial lateral sampai terdengar timpani korek. Ya, silakan Bapak bisa miring ke kiri. Ya. Apabila terjadi perubahan suara lagi, maka pekak itu beralih ke positif. Berarti positif. Selanjutnya untuk normalnya itu tidak ada perubahan suara atau pekak beralih ke negatif. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi.
Yang pertama melakukan palpasi superficial secara menyeluruh. Nanti kalau misalkan ada nyeri silakan Bapak disampaikan nih Pak, oke? Apakah terasa nyeri Pak? Enggak. Tidak ada ya. Berarti tidak ada rasa nyeri. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan untuk nyeri tekan dan nyeri lepas tekan. Apakah terasa sakit Pak? Tidak ya. Nanti kalau misalkan sakit akan bilang. Tidak dapat terasa nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi hepar. Tangan kiri saya berada di bawah arcus costa atau di belakang perut pasien, dan tangan kanan saya diletakkan di abdomen anterior di bawah arcus costa. Silakan Bapak tarik nafas sekali lagi. Ya. Apakah terasa nyeri Pak? Enggak. Berarti kalau misalkan tidak ada terasa nyeri berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi lien. Tangan kiri saya berada di bawah arcus costa dan tangan kanan saya di arcus costa anterior. Silakan Bapak tarik nafas kembali. Ya, normal, tidak teraba. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ginjal. Untuk palpasi ginjal ini tangan kiri saya berada di lagioplan sebelah posterior tubuh pasien dan tangan kanan saya sejajar dengan musculus rectus abdominis, dan saya akan berusaha untuk menangkap ginjal. Ya, untuk hasilnya itu normal karena tidak ada barotelon, nyeri tekan, massa maupun pembesaran ginjal. Palpasi ginjal di kiri, maka saya akan melakukan hal yang sama di kiri. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kandung kemih dan aorta. Di sini saya akan melakukan palpasi di bawah os pubis pasien. Untuk vesika urinaria itu tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan di daerah suprapubik. Apakah rasanya sakit Pak? Enggak. Tidak ada, berarti normal. Jadi kalau misalkan nanti terasa sakit, itu nanti kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing bawah. Lanjut saya akan melakukan palpasi aorta di linea media sinistra. Untuk hasilnya tidak teraba, berarti normal. Selanjutnya untuk berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan pada perut Bapak tidak ada nyeri, tekan, dan kondisi organ-organ dalam perut Bapak keadaan baik dan normal. Ya, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan langkah WHO. 1, 2. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, cukup dari saya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.